Jadi percuma dong tinggi tapi mainnya. Di video kali ini kita akan melakukan pengeboran. Ini adalah suling atau pen shock depan ya untuk motor Yamaha jenis bebek. Ini teman-teman yang ingin melakukan atau ingin merubah motornya atau shock depannya biar lebih tinggi, yang perlu diperhatikan teman-teman harus, misalnya teman-teman ini melakukan pengepenan ya depan itu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan lubang ini ya. Ini yang udah kita bor ya. Nah, seperti ini. Ini untuk sirkulasi oli ya, teman-teman ya, agar shock kita itu, shock yang mau kita rubah itu bermain dengan apa ya, normal gitu ya, nggak bantat gitu ya. Karena kalau cuman seperti ini, shock itu akan bermain di pen yang lama ya. Ya, bermain di pen yang lama. Misalnya ini kan as shocknya ya, dia misalnya ngesok, dia cuman nyampe segini. Nah, segini. Jadi percuma dong tinggi tapi mainnya cuman sedikit ya. Jadi solusi yang biasa saya lakukan adalah melakukan pengeboran seperti ini ya, teman-teman ya. Ini belum selesai, nanti kita bikin lubang seperti ini di sini. Oke, ikuti aja proses-proses peninggian shock di video saya. Oke, agar lebih mudah teman-teman mengebor pen seperti ini ya, kita siapkan kayu-kayu yang udah berlubang ini ya, bekas bor-boran ya. Nggak lupa juga kita ketik ini ya, kita pakai gini ya, agar mata bornya itu nggak lari ke kanan atau ke kiri atau ke samping ya, dan lebih mudah ya seperti ini ya. Mata bor yang kita gunakan sendiri ini untuk ukuran 3,5 mili. 3,5 mili ini cocok untuk pen shock Honda ataupun Yamaha. Ini untuk Yamaha ya. Honda juga cocok ya, karena biasanya kalau dia agak lebih besar mata bornya itu akan menghabiskan sisi sininya jika di bagian pen shock Honda. Oke, sekarang saya akan melakukan pengeboran dulu. Seperti ini ya, teman-teman ya. Gimana pun caranya kita harus ngebornya di tengah-tengah ya. Ini sangat penting ya teman-teman ya, untuk sirkulasi oli shock motor kita ya, shock motor depan kita. Karena kalau ini nggak dilubangin atau nggak dibolongin kayak gini, otomatis shock itu akan kerasa bantat ya. Untuk kelebihan sendiri, kelebihannya kalau dibolongin gini atau di pen gini, dia untuk beban berat itu nggak akan ada rasa mentok teman-teman. Jadi kita bawa motor juga enjoy ya, di jalan jelek juga, mau beban berat mau beban ringan juga itu nggak kerasa di jalan jelek. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nih, seperti ini lubangnya. Nanti kita tinggal kasih lubang di sini ya. Kita tembuskan ke sini. Jadi kita pasang dulu ini. Seperti ini. Nanti kita tinggal tempur aja, tembusin ya. Untuk ukuran sendiri kita ngikutin yang ini ya teman-teman ya. Ini ya. Jadi dikira-kira aja lah ya. Misalnya ini ya. Ini dari jarak ini ke sini. Jadi kita bor dari jarak ini ke sini ya. Ke lubang yang akan kita bor. Teman-teman,
tips dari saya untuk teman-teman yang memiliki sok depan itu ya, misalnya kita nyodin gitu ya, kita sokin ke depan terus baliknya lama, itu kadang-kadang dia bermasalah bukan hanya di per ya, terkadang dia bermasalah di ini ya, nih lubang ini nih, mana kelihatan nggak? Nah lubang ini nih, lubang ini ya teman-teman ya, ini lubang ini nggak boleh ketutup ya. Ini untuk oli waktu sok asok itu naik dari tabung ya, oli itu masuk lewat sini ya, mengisi tabung sok yang bawah ya. Jadi ini nggak boleh nyumpel atau kebumpet kayak gini ya, ini harus bolong ya. Ini juga nggak boleh terlalu besar teman-teman ya. Kalau lubang di ujung ini terlalu besar, maka sok itu akan terlalu cepat balik gitu ya, bisa terjadi jedak gitu ya. Ini jangan terlalu besar, ini harus ya seperti inilah kira-kira ya, seukuran ini. Nah segini. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ini udah kita bor semua. Ini permukaannya ini masih kerasa kasar ini, jadi ini kita gurinda memakai gurinda yang seperti ini ya. Ini jangan nyampe gurinda yang kasar ya, atau gurinda pemotong ya, nanti hasilnya juga akan kasar. Ini juga teman-teman ya, perlu diperhatikan agar soknya itu misalnya pas ngesok terus balik normal, ini jangan ada kayak gini ya, kelas kayak gini ya. Jadi harus kita muluskan ini ya. Ini enggak berpengaruh apa-apa ya, bukan berarti kita bakal merusak, bukan, ini enggak berpengaruh apa-apa. Jadi ini kita pindah, kita amplas, ini juga kita amplas seperti itu. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk per banting sendiri ini bisa kita rasakan ya, kalau dia terlalu lembut seperti ini baiknya juga kita ganti. Ini kalau bisa penggantian per ini kita menggunakan bekas per panjangnya itu ya, misalnya per seperti ini ya. Ini lebih bagus ketimbang per banting yang belian ya. Biasanya yang belian di toko itu rata-rata sih umumnya itu terlalu kecil ya pernya itu ya, jadi lembut gitu. Kalau bisa kita cari yang sesuai dengan pen ini yang masuk, lalu kita gunakan untuk per bantingnya. Oke teman-teman, berhubung kita nggak dapat per yang seperti ini ya, jadi kita memakai per yang seperti ini. Ini lebih keras dari bawaannya tadi ya, jadi ini bagus untuk kita pasang. Nah, seperti ini. Mulai kendor Teman-teman, kita ini mau kita double ya seal shocknya biar lebih awet. Jadi yang bawah kita menggunakan seal seperti ini ya, yang knock, model knock yang menggunakan per 1 ya. Ini model zaman dulu ini ya, ini cukup awet, tapi syaratnya harus kita rubah sedikit ya. Ini bagian pernya harus kita cekek sedikit. Kita lepas dulu ini sambungannya. Nah, sekarang kita giniin ya, apa namanya ini, giniin. Nah seperti ini, kita seperti ini nih ya, kelihatan nggak? Nah seperti ini ya. Jadi nanti kita potong memakai gurinda biar lebih rapi begini. Ini dua-duanya ya teman-teman ya, maksudnya dua-duanya itu untuk bagian seal yang paling bawah ya, karena ini kita akan melakukan pendobelan. Ini udah kita potong, sekarang kita sambung lagi teman-teman ya.
film rondo angin situ iya atau Tinggal kita masukkan. beri Untuk teman-teman yang misalnya seal shocknya ini selalu bocor atau baru diganti udah rembes lagi atau bocor lagi, teman-teman harus memperhatikan ini ya teman-teman ya, bagian sini, bagian bibir tabung shocknya ya. Ini bisa saja bocor dari samping, bukan dari sealnya ya. Jadi bocornya itu bekas goresan-goresan di sini, goresan gitu ya. Jadi teman-teman saat penggantian harus melakukan pengeleman ya, biar nggak bocor dari samping ini. Oke. campur aduk keluarga begini. Ini pengganti seal debu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dia lebih awet. Lanjang parah terjaging jalan dulu. Untuk teman-teman yang mungkin pernah memperbaiki shock depannya ya, seandainya baut ininya nggak bisa dikencangin, itu bisa terjadi karena bautnya kepanjangan ya, atau di bagian sisi pen ini nggak rata ya. Jadi harus diperhatikan ya, kalau misalnya ini kepanjangan dia nggak bisa kencang ini ya, muter terus ya, dan ininya juga nggak rata, juga bisa muter terus. Teman-teman, untuk oli sendiri saya biasanya memakai oli seperti ini, oli mesin ya. Saya nggak pernah memakai takaran ya, biasanya saya menggunakan cara seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya saya menggunakan cara yang seperti ini ya. Ini oli ini biasanya yang saya gunakan itu di sini ya, olinya tuh di sini. Nah, di sini. Jadi saya ngukurnya kayak gini. Ini. Jadi oli itu harus memenuhi di dalam sini ya. Ukurannya batas ini ya. Gitu. Jadi saya nggak perlu pakai ukuran-ukuran gitu ya. Ini dijamin nggak kekurangan atau nggak kelebihan kalau olinya sebatas ini ya. Jadi kita ukurnya kayak gini, kita masukin yang kayak gini ya pengukurnya. Nah gini, jadi otomatis oli itu harus di ujung ini ya gitu. Sekarang kita tinggal pasang. Oke teman-teman, ini tinggal pemasangan di motornya. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.